Halo, selamat jumpa kembali dengan kami di channel pembelajaran IPA. Oke, sekarang kita membahas tentang asam, basa, dan garam. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah ya sudah, cukup like aja. Kita lanjutkan. Asam, basa, garam. Apa itu asam, basa, garam? Asam itu kecut, basa itu pahit, garam itu asin. Oke, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng bagi yang belum ya, yang sudah cukup. Asam, apa itu asam? Kata asam, asid dari bahasa Latin atau acidus. Definisi asam yaitu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Asam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Rasanya masam atau asam, derajat keasaman pH-nya kurang dari 7, terasa menyengat terutama asam kuat, reaksi dengan logam bersifat korosif. Korosif itu melarutkan, membuat logam menjadi karatan. 5. Dapat menghantarkan arus listrik. Terus sifat-sifat asam ada 5 ya. Kita lanjutkan. Kekuatan asam dibagi menjadi 2. 1. Asam kuat, 2. Asam lemah. Ditentukan dari kemampuan melepaskan ion hidrogen yang bermuatan positif ketika dilarutkan ke dalam air. Semakin banyak ion H+ yang dilepas, semakin kuat sifat asamnya. Oke, kita lanjut. Contoh asam kuat dan asam lemah. Asam kuat contohnya HCl. Ini pada alat pencernaan dan hewan, alat pencernaan manusia dan hewan. H2SO4 kaki, aki ya, bukan aki ya, aki itu yang untuk listrik, baterai kering. H2SO4 bisa juga baterai basah yang untuk mobil. HNO3 ini ada minyak semua. Kenapa ada minyak? Ya karena ada asam membuat pupuk. Itu HNO3. HBr indikator reaksi kimia. Asam lemah contohnya CH3COOH membuat cuka makanan. C6H8O7 buah jeruk. CHOOH gigitan semut. HCN umbi-umbian. H2CO3 asam air hujan dan air soda. Basa, apa itu basa? Basa atau alkali asalnya dari bahasa Arab, artinya abu. Definisi, zat yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH2. Basa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Rasanya pahit, dalam keadaan murni berupa kristal, tingkat keasaman atau pH-nya lebih dari 7. 4. Terasa licin. 5. Memiliki sifat kaustik. 6. Dapat mengemulsi lemak. 7. Merupakan elektrolit. Elektrolit itu menghantarkan listrik. Oke, lanjut. Contoh zat basa yang sering digunakan: natrium hidroksida atau soda api dan kalium hidroksida pembersih dalam rumah tangga. Magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida terdapat pada obat lambung, obat mah. Obat mah itu Promax, itu rasanya agak pahit-pahit sedikit. Itu obat basa. Karena di lambung asam, maka dipakai basa, dia netral. Amonia. Amonia atau pelarut desinfektan dan bahan baku pupuk urea. Ada 2 jenis basa, yaitu basa kuat dan basa lemah. Oke, kita lanjutkan. Contoh basa kuat dan basa lemah. Basa kuat contohnya NaOH.
KOH natrium oksida, sabun, KOH plester, MgOH2 obat pencahar, BaOH2 pembakaran batubara dan minyak. Basa lemah, NH3 pupuk, NH4OH3 sabun. Ini contohnya ya. Oke, kita lanjutkan. Perbedaan asam dan basa. Nomor 1, asam sifatnya korosif, basa sifatnya kaustik, merusak kulit. 2, reaksi dengan logam menghasilkan H2. Basa terasa licin di tangan seperti sabun. Nomor 3, asam kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam asam akan berwarna merah. Kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam basa berwarna biru. Asam rasanya masam, basa rasanya pahit. Asam menghasilkan ion H dalam air, basa menghasilkan ion OH dalam air. Dihafalkannya Dede. Kita lanjutkan. Garam. Bila larutan asam atau ion H+ dan basa ion OH- direaksikan akan membentuk air, disebut reaksi penetralan atau netralisasi. Jika jumlah zat asam sama dengan jumlah zat basa, maka menghasilkan air dan garam yang sifatnya netral dan sebagainya. Reaksi penggaraman karena menghasilkan garam. Sifat garam yang dihasilkan dari asam dan basa berupa asam, basa, atau netral. Indikator. Apa itu indikator? Indikator adalah zat yang dapat memberi warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Jenis indikator. 1. Indikator alami. Contohnya ekstrak bunga sepatu, ekstrak kulit manggis, ekstrak kol merah, dan ekstrak kunyit. Indikator buatan, contohnya kertas lakmus warna biru, kertas lakmus warna merah. Indikator universal, fenolftalin, BTB, MM, metil kuning, metil jingga, fenol merah, dan indigo sarmin. Itu contoh indikator buatan. Derajat keasaman dan kebasaan adalah bilangan yang menyatakan jumlah ion hidrogen dan jumlah ion hidroksil dalam suatu zat. Asam, ion H lebih banyak daripada ion OH dalam air. Basa, ion OH lebih banyak daripada ion H dalam air. Yang dinyatakan di dalam pH atau pOH yang ditunjukkan dengan skala 0 sampai 14. Sifat asam basa ditentukan oleh skala pH. pH kurang dari 7 disebut asam sifatnya, pH sama dengan 7 sifatnya netral, pH di atas 7 sifatnya basa. Ini contoh indikator. Indikator bisa kita buat sendiri, bisa kita beli di apotek. Nama indikator, indikator alami. Ini warna dalam larutan asam, warna dalam larutan netral, dan warna dalam larutan basa. Indikator alami merah, warna dalam larutan netral ungu, warna dalam larutan basa hijau. X ini warna, saya ulangi, salah ya. Indikator alami ekstrak bunga sepatu, aslinya merah ya, jadi coklat kemerahan. Kalau netral tetap ungu. Kalau di dalam basa menjadi biru kehitaman. Ekstrak kulit manggis, kulit manggis itu warnanya ungu ya. Kalau kena asam merah muda. Kalau netral tetap ungu. Kalau basa menjadi warna hijau.
ekstrak kol merah. Kol merah itu warnanya apa? Gak kuning-kuningan tuh, ungu ya. Kalau kena asam berwarna kuning muda. Kalau warna netral tetap kuning terang. Kalau kena basa menjadi berwarna jingga. Ekstrak kunyit. Kalau kena asam kuning tua. Kalau netral ya tetap kuning biasa. Kalau basa kuning muda cenderung putih. Indikator buatan. Lakmus merah. Kalau kena asam berwarna merah, netral berwarna merah, kena basa berwarna biru. Lakmus biru. Kalau kena asam berwarna merah, kena netral berwarna biru, kena basa berwarna biru. Cukup jelas nih ya. Penolftalin atau PP. Kena asam tidak berwarna, kena netral tidak berwarna, kena basa merah ungu. BTB. Kena asam kuning, kena netral biru, kena larutan basa warna biru. MM. Kena asam warna merah, kena netral warna merah, kena basa jadi kuning. Metal kuning. Kena asam warna merah, kena larutan netral warna kuning, kena larutan basa warna kuning. MO. Kena larutan asam warnanya merah, netral jingga atau orange. Kena larutan basa berwarna kuning. Fenol merah. Kena asam berwarna kuning, kena netral berwarna merah, kena basa berwarna merah. Oke, sekian dulu. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Silahkan selamat belajar. Nanti kita akan ujian sesudah materi ini. Terima kasih, sampai jumpa.